Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan termodinamika teknik kimia 2 pada hari ini. Hari ini kita melanjutkan bab yaitu tentang hukum Raoult dan menggambar grafik sederhana vapor liquid equilibrium atau yang disingkat dengan VLE. Seperti biasanya, semua perkuliahan saya nanti saya upload di YouTube saya. Insya Allah kalau tidak nanti malam ya besok pagi. Itu nanti kalau sudah saya upload, saya kasih tahu di grup. Ya, kita masuk ke subbab 10.4 yaitu model sederhana untuk VLE. Model sederhana untuk VLE itu menentukan komposisi fraksi T, menentukan komposisi fraksi suhu dan tekanan. Itu ada dua pendekatan. Jadi yang pertama itu menggunakan hukum Raoult, yang kedua menggunakan hukum Henry. Ya. Hari ini kita fokus pada hukum Raoult, ya, karena hukum Raoult ini pembahasannya cukup banyak, dan apalagi kita hari ini akan mencoba menggambar grafik vapor liquid equilibrium. Ini adalah beberapa asumsi yang digunakan pada hukum Raoult. Ya, jadi ini PPT saya ini terjemahan semua dari Smith-Vaness, saya ambil beberapa pokoknya saja. Ya, asumsi yang pertama, fasa vapor adalah gas ideal. Ya. Seperti yang kita ketahui, gas ideal itu apa? Ya. Gas ideal itu adalah gas, ya, di mana antar molekulnya itu dianggap tidak ada interaksi, atau meskipun ada, interaksinya sangat kecil. Nah, ini bisa terjadi kalau suatu gas itu antar molekulnya berada pada jarak yang jauh atau sangat jauh. Nah, jarak antar partikel gas yang jauh itu bisa terjadi ketika tekanannya rendah, ya, atau mendekati vakum. Ya, itu definisi gas ideal. Ya. Tapi kebanyakan di sekitar kita, ya, di atmosfer bumi kita itu bisa dibilang sebenarnya ya itu gasnya tidak ideal, ya, banyak tidak idealnya daripada idealnya. Tapi definisi gas ideal pun ini ya melihat kondisinya juga. Ya. Nah, artinya misalkan gini, dikatakan gas ideal itu tekanannya berapa sih? Ya. Itu orang itu akan jawabnya macam-macam. Ya, ada yang bilang 1 atm, ya, ada yang bilang mendekati 0, ya. Ada yang bilang 2 atm masih dikatakan ideal, ya nggak ada salahnya, ya. Karena pada kenyataannya persamaan gas ideal jika dimasukkan tekanannya baik 0,1, 1 maupun 2 itu masih berlaku, ya, meskipun ada penyimpangan sedikit-sedikit, ya, tapi tetap berlaku. Ya, yang pasti interaksi antar partikelnya sedikit sekali, itu definisi gas ideal. Berlaku untuk tekanan rendah hingga sedang. Ya. Ini hukum Raoult berlaku untuk tekanan rendah hingga sedang. Kemudian fase liquid atau disingkat dengan L adalah larutan ideal. Minggu kemarin sudah saya singgung tentang larutan ideal. Ya. Jadi larutan ideal itu larutan yang dimana seluruh bagiannya itu liquid, ya. Liquid artinya tidak ada gas yang terlarut ke dalam liquid. Ini jarang sekali dijumpai kecuali pada beberapa senyawa yang memang dia viskos, ya, dan tidak dapat melarutkan
gas ya, karena terlalu viskusnya itu. Ya, kenyataannya kalau kita jumpai di sekitar kita itu air itu kan tidak terlalu viskus. Itu lebih bersifat tidak ideal karena air itu di dalamnya ada oksigennya. Ikan hidup di dalam air. Gitu. Hanya spesies jika spesiesnya secara kimiawi serupa dalam ukuran sifat kimia sama, misalnya isomer seperti orto, meta, dan parasilena. Jadi kalau misalkan orto dan parasilena nyampur ya masih bisa mengikuti ketentuan hukum Raoul ya, atau bisa dikatakan dia masih mendekati ideal ya. Kalau benar-benar ideal itu adanya di ruang angkasa, itu benar-benar ideal gitu ya. Tapi kalau mendekati ideal ya bisa-bisa saja ya, seperti orto dan parasilena. Nah, kalau struktur kimiawinya tidak serupa ya, misalkan silena sama bensin ya, bensin itu isooktana ya. Parasilena dengan isooktana ya, meskipun sama-sama nonpolarnya, tapi struktur kimianya berbeda ya. Isooktana itu struktur rantai utamanya adalah alkana, sedangkan parasilena itu struktur rantai utamanya adalah bensen dan ada 3 ikatan rangkap. Ya, itu tidak bisa ya dikatakan dia mengikuti ketentuan hukum Raoul ya. Tentu nanti penyimpangan terhadap beberapa nilainya itu akan besar. Ya. Seperti tekanan saturatednya ya, nanti akan besar ya simpangannya. Nah, kemudian hukum Raoul ya, dalam persamaan didefinisikan sebagai YI kalikan P sama dengan XI kalikan PI saturated, di mana I adalah 1, 2 dan seterusnya sampai ke N ya. Maksudnya I itu mewakili jumlah dari komponen. Misalkan jumlah komponennya 3 ya, berarti I-nya ada 3. Nah, kalau Y ini yang bawah keterangannya ini dapat dilihat di mana YI adalah vapor phase untuk mole fraction ya, untuk fraksi mol. Kalau P adalah P aja ya, ini enggak ada embel-embelnya. Kalau P aja adalah total pressure atau tekanan total, nah, sama dengan XI adalah liquid phase ya, atau fase liquid dari fraksi mol. Kalau PI saturated adalah tekanan vapor ya, saturated untuk komponen tertentu ya. Nah, jadi persamaan hukum Raoul ini sebenarnya ada nalarnya ya. Ini nggak serta-merta muncul persamaan yang seperti ini. Ya, saya jelaskan. Ini kok bisa sih muncul persamaan yang kayak gitu ya? Ini yang menemukan ini ngarang atau gimana ya? Yang nggak ngarang ya, itu ada nalarnya. Ya, hukum Raoul ya, persamaan hukum Raoul itu kan YI ya kalikan P sama dengan XI kalikan PI saturated. Nah, kan ini. Nah, ini
Misalkan ada suatu bejana, ya, dia tertutup, ya, tertutup sehingga tidak ada fluida yang masuk maupun keluar dari bejana ini. Ya. Nah ini misalkan ada larutan, ya. Larutan dia, kalau larutan kan X, ya, XI. Nah, sedangkan XI kalau dia dipanaskan, ya, dipanaskan pada titik didihnya, maka dia akan menguap. Ya, larutan ini akan menguap. Menguap itu tekanannya apa, ya? Menguapnya itu tekanannya adalah PI saturated. Ya. Nah, ini kan yang menguap tidak semuanya, tetapi sesuai dengan jumlah fraksinya, sehingga ini jadi XI kalikan PI saturated. Nah, gini. Ini yang dari larutan. Kemudian yang dari awal itu sudah ada di udara, ya. Dari awal sudah ada di udara. Itu nanti diwakili dengan YI, ya. Ini dari awal sudah ada di udara. Dan dia punya tekanan P, ya. Dan udara, ya, udara itu kan kalau di dalam sistem tertutup dia kalau nggak nekan tutupnya, nekan dinding-dinding bejananya, atau dia nekan liquidnya, sehingga ini diwakili, tekanannya ini diwakili sebesar YI kalikan P. Y itu jumlahnya, ya, udaranya berapa banyak yang menekan, itu diwakili dengan YI. Nah, ini karena dia saling menekan, ya. Ini punya tekanan sebesar YI kalikan P. Yang liquid dia punya tekanan XI kalikan PI saturated, ya. Sehingga persamaannya ya jadi kayak gini, ya. Nah, ya gini, ya kan? Jadi P udara, ya, sama dengan P larutan, ya, sebut aja gini, sehingga ini jadi YI kalikan P, kalau P larutan XI kalikan PI saturated. Nah ini jadi hukum Raul, ya. Nah, kira-kira seperti ini, ya, ya. Nah, kalau kita tahu dari nalar asal usul rumus itu lebih lama, ya, ingatnya, nggak mudah lupa. Tapi kalau dihafal saja itu, ya, kadang seminggu sudah lupa. Ya, kita kembali, ya, ini. Kemudian kita masuk ke perhitungan untuk grafik vapor liquid equilibrium. Untuk perhitungannya, ini ada beberapa istilah. Ya, ada dua istilah, yaitu perhitungan dew point dan perhitungan bubble point. Ya. Kalau yang dew point, ya, ini ada dua, dew P dan dew T, ya. Yang bubble juga ada dua, bubble P dan bubble T. Ini istilah saja. Misalkan bubble P, ya, dia diberikan data XI dan T, kemudian disuruh mencari YI dan P. Ya, ini istilah saja. Ya, ini. Ini saya mencoba membuat flow diagramnya dari yang di Smith-Vaness untuk mempermudah
pemahaman. Ya. Untuk sistem biner, untuk menyelesaikan perhitungan bubble point, P diketahui dan konstan. Ya. Sigma YI sama dengan 1. Ya. Sigma YI sama dengan 1. Kemudian lanjut ke P sama dengan sigma YI kalikan PI 1 rated. Atau kalau dijabarkan, itu jadi P sama dengan P21 rated plus P11 rated min P21 rated kalikan X1. Ya. Nah ini rumus ini juga ada nalarnya ya ini. Ya. Tekanan total sama dengan P21 rated. Ya. P21 rated itu maksudnya tekanan untuk zat yang lebih sulit menguap. Ya. Ditambah selisih antara tekanan zat yang mudah menguap dikurangi zat yang lebih sulit menguap kalikan fraksinya. Ya, bisa dibayangkan ya kira-kira ini. Kemudian, nah setelah ini menghitung tekanan total, baru menghitung Y-nya ya. Ini misalkan Y1 sama dengan X1 kalikan P11 rated per P. Ini berasal dari persamaan hukum Rolle, ya, yang persamaan hukum Rolle yang dasar. Cuma dibalik, ya, kan sama. Nah ini kan ya, berubah jadi Y sama dengan. Nah apabila perhitungan 2 poin, maka sigma X I sama dengan 1. Nah, kemudian tekanan totalnya menggunakan rumus ini. Ya, ini sebenarnya rumus persamaan hukum Rolle juga. Ya. Cuma dimasukkan X-nya itu adalah 1 ya, sigma X I sama dengan 1. Satunya dimasukkan. Ya, maka jadi P sama dengan 1 per ya sigma YI per PI 1 rated. Sigmanya dijabarkan ya. Kalau ada 2 komponen ya berarti ada 1 dan 2. Nah, X1-nya ya, X1-nya ini persamaan hukum Rolle biasa. X1 sama dengan Y1 kalikan P per P1 1 rated. Ya kalau bingung ya membuat urutan pengerjaannya, itu lihat flowchart saya aja ya. Ini dan yang ini. Kita bahas example 10.1. Ini ada sistem biner asetonitril, di mana asetonitril ini ditandai dengan komponen 1. Kemudian ada nitrometan. Nitrometan ini ditandai dengan komponen 2. Sangat sesuai dengan hukum Rolle. Tekanan uap untuk spesies murni diberikan oleh persamaan Antoine sebagai berikut ya. Dan ini persamaan Antoine. Kalau belum pernah tahu persamaan Antoine, ya ini saya jelaskan sekilas ya. Ln P ya, sama dengan ini nilai dari mana? Nah, ini nilainya itu dari konstanta Antoine. Ya, saya tunjukkan persamaan dasarnya. Ini persamaan dasarnya. Persamaan dasar untuk Antoine.
Ini ada di buku Smith-Vaness edisi 7, tabel B2. Nah, kalau di edisi 6 nggak ada ya tabel B2. Tapi tetapan Antoin bisa dicari pada sebelum problem ya, sebelum problem 10. Tuh, beberapa ada, tapi lengkap yang edisi 7. Nah, ini persamaan dasarnya. Len P saturated dalam KPA sama dengan A min B per suhunya satuannya derajat Celcius plus C. Ya. Ini ada A, ada B, ada C. A, B, C itu merupakan konstanta Antoin. Ya. Ini tabelnya bisa dilihat. Tabel B2 Smith-Vaness edisi 7. Ada senyawanya, ada formulanya, kemudian parameter for Antoin equation. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini nilainya. Nah. Kemudian ini ada temperature range, ya, ada rentang suhu. Misalkan aseton min 26 sampai 77. Berarti parameter Antoin ini berlaku dari suhu minus 26 sampai 77 derajat Celcius. Nah, gini. Ini tetapan Antoin ya. Tapi ini diingat-ingat ya. Ini suhunya dalam Celcius ya. P-nya dalam KPA, terus ini ada len-nya. Kalau misalkan ingin mengubah ke P saturated ya berarti len-nya harus di anti-len. Di kalkulator kan ada anti-len ya. Nah, ini tetapan Antoin yang versi pertama ya. Saya katakan versi pertama karena suhunya derajat Celcius. Kalau kita cari di Google ya, itu ada ya tetapan Antoin, bahkan lebih lengkap dari yang di Smith-Vaness ya. Yang di Smith-Vaness ini hanya satu halaman ya. Kalau kita cari di Google itu bisa sampai 5 halaman ya. Itu karena kan literatur terus diupdate ya. Nah, tapi hati-hati, kadang itu ada yang suhunya Kelvin, nilai ABC-nya berbeda ya. Kalau di edisi 6 ya, saya tunjukkan edisi 6, itu ada yang menggunakan tetapan Antoin, tapi dia dalam Kelvin. Edisi 6. Ya, ini. Ini chapter 10. Kemudian ya, setelah terakhir ini kan ada problem. Nah, ini persamaan Antoin. Kemudian nah ini ya. Ini berbeda pada ini misalkan aseton ya, A-nya sama ya, B-nya sama, C-nya ya yang beda ya. Ini yang pakai Celcius ya, 228,06. Kalau menggunakan Kelvin minus 43,15. Nih kalau pakai edisi 6, pakai yang di atasnya problem, tepat sebelum problem ini menggunakan Kelvin. Edisi 7 menggunakan Celcius. Ya, nanti hati-hati ya. Ini
nilainya ini, ya, cara menggunakan konstanta Antoin. Ya. Dua-duanya sama-sama benernya ya. Ya paling selisih sedikit ya nanti ya, selisih koma sekian ya, karena ini kan sebenarnya data eksperimen ya. Jadi kalau eksperimen terus diupdate ya, itu tentu saja antara satu peneliti dengan peneliti yang lain itu ada perbedaan, tapi tidak signifikan ya bedanya, karena konsepnya sama. Ya, kita kembali ke persamaan, ke pembahasan example 10.1. Ya, jadi ini adalah persamaan Antoin. Kalau ini enak ya, jadi langsung dimasukkan nilainya ya, nilai A, nilai B, nilai C-nya masing-masing dimasukkan. Setiap senyawa itu punya nilai tetapan Antoin yang berbeda-beda ya. Ada 2 senyawa, maka ada 2 nilai tetapan Antoinnya. Makanya ini ada P1 zat dan P2 zat. Ya. Zat itu satu redet. Ya, yang A, buatlah grafik yang menunjukkan P versus X1 dan P versus Y1 pada suhu 75 derajat Celcius. Ya. Berarti kan XY versus tekanan yang A. Yang B, buatlah grafik yang menunjukkan T versus X1 dan T versus Y1 untuk tekanan 70 kPa. Ya. Berarti XY versus suhu. Nah, seperti yang saya bahas minggu kemarin, kalau yang bervariasi adalah tekanan, ya, maka suhunya konstan. Kalau yang bervariasi adalah suhu, maka tekanannya konstan. Kemarin kan gitu. Ya, kita masuk ke pembahasan yang A. Diperlukan perhitungan bubble P. Ya, nanti lihat yang atasnya. Nah ini ya, ini urutan perhitungannya. Di mana yang diselesaikan dulu ya, nanti sesuai dengan urutan flowchart yang saya buat ini. Karena ini adalah sistem biner, persamaan 10.2 dapat digunakan ya. Persamaan 10.2 di Smith-Vaness itu ini ya. Nah, kemudian di soal kan diketahui suhunya 75 derajat Celcius. Nah, sebelum menghitung P itu kan butuh data P1 zat dan P2 zat. P1 zat dan P2 zat itu didapat dari persamaan Antoin. 75 derajat Celcius dimasukkan ke persamaan Antoin, masukkan ke sininya. Maka dapat P11 rated 83,21 dan P21 rated 41,98. Nah, setelah P1 zat dan P2 zat dapat, ya, maka bisa digunakan untuk menghitung tekanannya, tekanan total. P sama dengan ya P1 zat, ya, kemudian ada P2 zat, ya, masing-masing nilainya dimasukkan. Kemudian ini ada X1. X1-nya 0,6 ini dari mana? 0,6 ini berasal dari trial. Ya. Dari trial. Ya. Misalkan diganti 0,1, ya boleh.
tergantung kalian trialnya berapa. Ya nanti kita praktekkan di Excel langsung, sehingga P-nya dapat 66,72 kPa. Setelah menghitung P, itu kan urutannya menghitung Y. Ya. Nah ini, setelah menghitung P, kemudian menghitung Y. Ini, maka dengan persamaan hukum Rolle, P-nya kan tadi sudah dapat ya, 66,72. Yang satunya 0,6 yang di trial tadi. Yang satu satnya 83,21. Dapat Y satunya 0,7483. Nah, ini dapat nilainya. Nah, jadi urutannya gini. Urutannya itu X1-nya di trial ya, untuk mendapatkan P. Setelah dapat P baru menghitung Y. Nah, jadi urutannya itu X, P, Y. Ya, itu. Ini setelah dapat nilainya semua, maka jadilah grafik VLE untuk XY versus P. Ya, mari kita praktekkan di Excel. Kalau cerita aja kok ini ya, rasanya kurang afdol. Ini saya copy dulu, Excelnya tak tampilkan dulu aja. Nah, ini terus ini pertanyaannya copy. Artinya nggak bisa dihilangin. Ini aja total. Nah, ini kan ya. Kemudian P1 SAT dan P2 SAT. P1 SAT, ya, kemudian P2 SAT. Nilainya ini nanti dihitung ya, ini P1 SAT dan P2 SAT-nya ya. Jadi masukkan suhu 75 derajat Celcius ke persamaan Antoine. Ini persamaan Antoine-nya ini ya, dimasukkan. Misalkan ini sudah dimasukkan ya, saya cari cepatnya aja ya. Karena ini kan contoh ya, tapi kalau tugas nanti ya harus benar-benar dihitung. Jangan lupa lemnya, ini ada lemnya. Pengalaman saya dulu itu lemnya lupa ya, nggak saya anti lem, terus grafiknya ketemu aneh. Ya. Nah ini saya cari cepatnya aja. Ya, misalkan P1 SAT langsung dihitung dapat 83,21 ya kPa. Kemudian P2 SAT-nya dapat 41,98 ya.
Nah, setelah P1 sat dan P2 sat ya, dapat, maka bisa menghitung P total dengan men-trial X ya. Maka ini tulis ya, ini X1, model ini Y1, yang ini adalah P, P-nya KPA. Nah, ini misalkan X-nya ya, trial 0 ya, 0,05. Ini rentangnya semakin kecil semakin bagus ya. Nanti grafiknya semakin smooth. Semakin smooth itu maksudnya tidak patah-patah ya. Kalau ini titiknya dibuat per 0,2 ya tidak masalah, tapi tentu saja bagus yang per 0,1 ya, karena grafiknya nanti nggak kelihatan patah-patah. Kemudian P-nya ya, P-nya rumusnya saya copy dulu aja. Nice. Ini picture ini. Nah, di atasnya biar nggak lupa. Nah, ini sama dengan P2 sat ya, plus P1 sat min P2 sat kalikan X1. Kurungnya P2 sat plus P1 sat dikurangi P2 sat kalikan X0. Ya, ini kasih dolar ya, ini kasih dolar. P1 sat sama P2 satnya kan sama. Dolar. Buka X-nya. Nah, setelah itu tarik ke bawah. Nah, ini dapat nilai P-nya. Nah, di mana ini ya, yang 0 ya, ya yang 0 ini merupakan P21 rated ya, ini saya tandai kuning ya. Nah, ini adalah P21 rated. Kemudian yang bawah ya, ini merupakan P1 rated. Nah, berarti P1 sat dan P2 sat itu batasnya ya, merupakan batas atas dan batas bawah. Ini kan sama ya. P2 sat, P1 satnya kan nah, 3,21 kan sama. Nah, kemudian kita menghitung Y1. Y1 persamaannya saya copy dulu. Nah, sini ada. Nanti
nanti kalau mengerjakan tugas yang rapi ya, jangan amburadul kayak gini. Ini kan contoh aja. Kok ini sih? Salah sih, sorry, salah ngopi. Ini ya, sama dengan X1 ya, kalikan P1 sat ini per P. P1 satnya ini kasih dolar ya ini. Dolar. Ya. P. Tuh, P-nya ketutupan ini H11 ya. H12. 12. Oh, yang atas dulu ya. Salah. Ya, kan bisa ditarik gini. Nah, udah pas satu. Cara ngeceknya ini 1, ini 0. Nah, setelah nilainya dapat, maka ini bisa digambar. In short, ini kan banyak pilihan grafiknya. Ya, ini kalau grafik VLE berarti kan X-nya ada 2, Y-nya 1. Kalau pakai ini nggak bisa, ya pakai ini nggak bisa. Ini 1X, 1Y. Ini nggak bisa. Pakai yang, pakai yang ini, ya, yang scatter. Nah, kemudian klik kanan, select data. Ini apa ini? Hilangin aja. Add X-nya, ya. X-nya ini, ya. Kemudian Y-nya adalah P total, ya. Jadi X1 P dan Y1 P. Oke. Kemudian add X-nya adalah Y1, P-nya adalah Y-nya adalah P total. Oke. Ya, oke. Nah, jadi grafiknya kita tinggal memperindah aja ya ini. Ya, dikasih legend, skalanya diatur lagi, skalanya 0 sampai 1. Ya, ini majornya dibuat per 0,1. Ya. Y-nya berapa ini? Terendah 40-an. 40. 10 sampai 90. Nah, ini. Nah, kemudian tambahkan elemen, ya. Ini Y-nya berarti tekanan, PA. Kemudian X-nya ini adalah X1 dan Y1. Nah, jadi grafiknya. Kasih keterangan lagi, yang atas ini apa? Yang atas itu adalah satu retret di kuit. Oke.
saturated liquid. Ya, ini nanti kasih tanda panah. Yang bawah saturated vapor. Nah, ini. Vapor. Nah, wis. Jadi ini. Nah, misalkan ada pertanyaan, ya, ini saya kembangkan, ya. Nah, grafiknya kan kayak gini, jadinya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya kembangkan pertanyaannya. Ada yang tanya apa enggak? Ini P1 sat ya. P1 sat. Ini P2 sat yang bawah. Ya kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Saya izin tanya sih, Pak. Ya, Yang penggunaan dolar pada rumus itu buat apa ya, Pak? Terus apa aja yang dikasih dolar tadi, Pak? Nah, penggunaan dolar ini untuk mengunci satu nilai yang tidak berubah. Misalkan yang tidak berubah ini adalah P1 sat dan P2 satnya. Ini kan modelnya saya drag ke bawah gitu kan Mas ya. Saya drag ke bawah. Kalau saya drag ke bawah kan otomatis dia mengikuti perhitungannya. Kalau kasih dolar kan P1 sat dan P2 satnya ini nggak boleh berubah ya. Intinya gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, misal ya, misalnya diketahui X1, X2 sama dengan 0,4. Diketahui X2 0,4 ya. Berapa X1? Nah, kemudian X1 berapa Y1 berapa Y2 berapa P-nya. Ini. Kalau X2-nya 0,4 berarti X1-nya sama dengan, ini kan persamaan fraksi aja kan ya. Berarti X1-nya sama dengan 1 dikurangi X2. Nah, dikurangi 0,4. Dikurangi 0,4. 0,6. Y1-nya berapa? Nah, ini X1 kan sudah dapat. Kemudian kita ke grafik ini. Karena grafik ini merupakan plot antara X1 dan Y1. X1-nya 0,6 dari hasil perhitungan. Ini. X1 0,6. Nah, ini ingat-ingat ya, X ya.
X itu apa ya? X itu adalah liquid, maka ini ditariknya sampai liquid. Hati-hati ya di sini. Ya, jadi nariknya itu nggak nggak berhenti sampai yang orange saja ya, tapi berhentinya di X-nya ya, karena dia liquid. Nah ini misalkan ini saya kasih warna merah ya. Nah ini. Nah ini kemudian tarik kemana lagi? Nah, berarti tarik terus ginian ya. Ya. Nah, gini ya. Nah, ini dapat Y1. Nah, ini adalah X1. Model yang sini adalah Y1. Nah, ini agar skalanya lebih detail lagi, ini dikasih grid ya, misalnya saja grid elemen, grid line. Nah yang ini, nah, gridnya vertikal dan horizontal. Nah gini, ini dapat 0,774 lebih. Anggap saja Y1-nya 0,745. Nih. Keduanya berapa? Berarti 1 dikurangi 1. 0,25. P-nya berapa? P-nya ya kan ini. Ya. Ini. Berapa ini? 66 lebih ya. Misalkan 66,4. Nah, ini. Nah, ini cara membuat dan cara membacanya. Ya, sampai sini bingung apa enggak sebelum saya lanjut grafik yang versus suhu? Pak, saya mau nanya. Iya, yang mana? Yang nilai P1 saturated sama P2 saturated yang di awal tadi, itu dapat dari yang antilen persamaan antonin bukan Pak? Iya, ini. Oh ya, kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini kan. Ini nanti Excel-nya saya upload ya. Ya, dapat ya grafiknya dan tadi ada beberapa contohnya. Nah, kemudian selain metode grafik itu
bisa juga menggunakan metode perhitungan. Kalau menggunakan metode perhitungan ya berarti pakai rumus yang sama ya. Metode perhitungan itu rumusnya sama ini kayak ini. Ya, pakai rumus yang ini. Misalkan ini Y1-nya 0,6. Ya. Maka kalau dimasukkan, ya, urutannya kan sama, menghitung P dulu baru menghitung fraksi. 0,6 ya, dimasukkan, Y1-nya 0,6, kemudian Y2-nya 0,4 ini dari 1 dikurangi 0,6. 83 dan 41 ini P1 zat dan P2 zatnya. P-nya dapat, kemudian X-nya dapat. Ini menghitung P dan X ya. Nah, terus yang bagus itu pakai metode apa? Ya. Kalau dari ingin mengetahui polanya, itu memang metode grafik bagus ya. Oh, polanya seperti ini. Tapi kalau dari sisi akurasi, metode perhitungan itu lebih bagus. Ya. Contohnya, kalau metode perhitungan, fraksinya itu bisa sampai koma. 0,4308. Kalau metode grafik, apakah bisa sampai 4 angka di belakang koma kayak gini? Nggak bisa ya, karena manual. Ya. Metode grafik kan kita lebihannya ngira-ngira. Nah, kayak yang ini. Ya. Y1 0,745. Nah, apakah pas 0,745? Kan bisa berbeda. Nah, di sini apakah pas 0,745? Ini kan ngira-ngira ya angkanya. 0,7 ya benar, ya 74 benar. 5-nya ini kan ngira-ngira saya. Ya, jadi di situ. Ini dihitung pakai metode analitis ya bisa ya, metode perhitungan pakai rumus ya bisa. Nah, kemudian kita lanjut ke grafik yang versus T. Ini. Nah, pertanyaan yang B, adalah grafik yang menunjukkan T versus X1 dan T versus Y1 untuk tekanan 70 kPa. Ini agak unik ya. Agak uniknya karena apa? Persamaan antoinnya dibalik, trialnya dari belakang ya, enggak dari depan. Ya, kita ikuti saja ini. Ketika P tekanan ditentukan, T bervariasi sepanjang T1 zat dan T2 zat dengan X1 dan Y1. T1 zat dan T2 zat dihitung dari persamaan antoin. Ini, yang bawah ini, merupakan persamaan antoin, tapi dibalik. Kalau persamaan antoin yang normal, itu kan ln P sama dengan A min bla 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 ya. Kalau ini dibalik ya, dikondisikan T-nya dijadikan sebelah kiri. Jadi TI zat sama dengan B per bla 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 ini. Ya. Bedanya ya, di situ. Kemudian untuk P
sama dengan 70 kPa. Ini dari soal. Tekanan 70 kPa dari soal. 70 kPa ini dimasukkan ke persamaan Antoin yang sudah dibalik. Sehingga dapat T1 sat 69,84 derajat Celcius dan T2 sat sama dengan 89,58 derajat Celcius. Komponennya kan 2, berarti ada T1 sat dan T2 sat. Selanjutnya, pilih T antara dua suhu ini dan hitung P1 sat dan P2 sat untuk dua suhu tersebut. Misalnya, T 78 derajat Celcius. Nah, ini perlu saya jelaskan. Nah, gini. Jadi persamaan Antoinnya ya, merah. TI sat ya, TI sat sama dengan B per A min ln T min CI. Kemudian kan masukkan P sama dengan 70 kPa. Urutannya kan gini. Nah, masukkan sini. Sehingga nanti dapat data T1 sat ya sebesar 69,84 kPa dan T2 sat sebesar 89,58 suhu kPa ya, derajat Celcius ya. Nah gini, T1 sat dan T2 sat. Kemudian T1 sat dan T2 sat ini kira-kira kalau digambar di grafik kan jadi kayak gini. Ini X1, ini Y1, ini suhu. Nah, gini. Nah. Ini adalah T1 sat. Yang atas adalah T2 sat. Istilahnya saturated itu batas, ya, batas atas maupun batas bawah. Nah, kemudian di trial ya, karena T1 sat dan T2 sat ini merupakan batas, berarti di trial ya di antara ini. Nah ini trialnya, saya kasih garis putus-putus, ini kan ya. Nah, trialnya antara ini, ya, trial T. Nah gini, berarti di trial suhu antara T1 sat dan T2 sat. Trial T antara T1 sat dan T2 sat, trialnya kemana? Ya. Ke persamaan Antoin. Ya. Persamaan Antoin yang mana? Yang ln sama dengan yang tadi sih. Ln T saturated ya, PI saturated sama dengan A min B per T ya, plus C.
Ya, setelah di trial ke sini, itu nanti dapat P1 sat baru dan P2 sat baru. Ya. Nah, jadi ini bedanya. Ini sedikit membingungkan ya. Karena ini trialnya ada banyak. Ya. Antara 69 dan 89 kan, ya misalkan 20 kali trial, ya berarti ada P1 sat baru dan P2 sat baru sebanyak 20. Ya, 20 nilai ya. Nah, itu yang kalau mengerjakan dengan manual kok ini ya merepotkan sekali. Nah ini ya, trial suhu 78, ini misalkan aja ya 78 ini misalkan, karena 78 di antara 69,84 dan 89,58. Kebersamaan Antoin untuk mendapatkan P1 sat dan P2 sat baru. P1 sat dan P2 sat baru itu digunakan untuk menghitung X1. Ya. X1 ini sebenarnya persamaan yang ini ya, nah, persamaan yang ini ya, cuma dikondisikan tadi seperti ini ya, X1, kemudian Y1 kalau sudah dapat X1 digunakan persamaan hukum Rolle untuk menghitung Y1. Hasilnya ini. Ya, jadi urutannya gini. Urutannya itu adalah trial T. Ya. Trial T. T-nya ini kan di trial. Ini kan makanya angkanya cantik kayak gini kan di trial. Ini trialnya per 4 ya ini. Selisihnya 4 nilai. Ya, kalau trialnya per 0,5 gitu ya nggak apa-apa, nanti grafiknya semakin smooth ya. Jadi T di trial dapat P1 sat dan P2 sat baru. Ini P1 sat dan P2 satnya baru, di buku nggak ditulis ya. Makanya saya dulu pertama kali baca itu bingung ya, ini kok muncul angka kayak gini dari mana ya. Ternyata dari P1 sat dan P2 sat barunya nggak ditulis. Ya, setelah P1 sat dan P2 sat baru dapat, itu menghitung X. Setelah X-nya dapat, baru menghitung Y. Ya, jadi urutannya T, X, Y. Nah, ini dapat nilainya. Ya, kalau diplot jadi grafik seperti ini. Ini nanti yang saya jadikan tugas ya. Tugasnya boleh ya diskusi. Ya, tugas itu memang istilahnya itu kayak review gitu ya. Kalau misalkan tugas nggak boleh nyontoh kok kayaknya aneh ya. Ya siapa yang jamin nggak nyontoh ya. Kuis saja kadang ini ya masih dijumpai jawaban yang sama. Ya, ini metode grafiknya. Cara membacanya mirip dengan yang XY versus tekanan, ya mirip. Kemudian ini adalah cara perhitungan menggunakan rumus. Ya. Tadi kan metodenya ada yang membaca grafik, ada yang menggunakan perhitungan dengan rumus. Ya. Ini perhitungan dengan rumusnya. Ya, ini berbeda.
ini ada alfa. Ya. Ada alfa ini karena apa ya? Karena hukum Rolle itu merupakan persamaan tekanan. Ya. Hukum Rolle itu bukan persamaan suhu. Nah, untuk merubah hukum Rolle yang dasarnya tekanan, ini berubah ke suhu. Caranya itu ada atau diwakili dengan alfa. Alfa itu apa? Ya, alfa itu adalah P1 sat per P2 sat. Mungkin di KF ya. Kalian pernah mendengar istilah relative volatility. Volatilitas relatif ya, relative volatility. Relative volatility itu merupakan kecenderungan suatu zat di dalam zat lain untuk menguap. Nah, misalkan gini, kalau alfanya semakin besar, maka zat itu semakin mudah menguap, ya, semakin mudah menguap ya zat itu. Kalau alfanya kecil, berarti zat itu semakin sulit menguap di dalam suatu campuran. Ya. Misalkan gini, metanol lebih mudah menguap daripada etanol. Berarti alfa metanol lebih tinggi nilainya daripada alfa etanol. Nah, kayak gitu. Bensin dengan air. Bensin lebih mudah menguap daripada air. Berarti alfa dari bensin lebih tinggi nilainya daripada air. Nah, diwakili dengan alfa. Sehingga rumusnya berubah. Jadi P2 sat sama dengan P per X1 kalikan alfa plus X2. Nah, kemudian dua persamaan ini disubstitusikan. Ya. Ini kan ada yang sama. Alfa ya. Nah, ya. Ini ada yang sama. Nah, sehingga ini ya, nanti persamaan antoinnya ya, persamaan antoinnya mengurangi len P2 sat dari len P1 sat seperti yang ditunjukkan dari hasil persamaan antoin ya. Berarti len alfa sama dengan nah ini dari persamaan antoin. Ini ada persamaan B, ada persamaan C. Ini flowchartnya. Dengan alfa hitung P2 sat. Hitung T dari persamaan antoin untuk spesies 2. Cari nilai alfa dengan persamaan C. Kembali ke langkah awal dan lakukan iterasi sampai konvergen untuk nilai akhir T. Konvergen itu yang paling mudah diamati. Itu grafiknya jadi, ya. Yang pertama grafiknya jadi nggak semerawut, ya. Ya utuh kayak daun tadi membentuk, ya, daun nutup itu. Yang kedua ya, nilai alfanya lebih dari 1. Nilai alfanya lebih dari 1. Kalau alfa sama dengan 1, kita melihat definisi alfa. Alfa sama dengan 1 ya. Itu ini ya, bisa diartikan dia laju penguapannya sama dengan istilahnya gini ya, mau menguap nggak bisa. Ya ada sih laju penguapannya itu ada ya, tapi kecil ya. Atau kalau alfa sama dengan 1 itu pemisahan tidak terjadi ya, nyampur lagi nanti ya. Istilahnya
eh, etanol air, ya. Air menguap, terus kemudian etanol menguap, ya, sama-sama menguapnya, dan tekanannya sama, ya nanti nyampur lagi, ya, itu kalau alfanya 1. Nah, kemudian ya, dihasilkan suhu sebesar 76, ya. Suhunya dimasukkan ke persamaan antoin dapat 87,17 untuk P1 satnya, kemudian digunakan untuk menghitung Y1 dapat 0,7472, dan seterusnya menghitung X1. Ini persamaan Huckel-Roll. Ini menunjukkan bahwa suhu naik dari 76,42 derajat Celcius ke 79,58 derajat Celcius selama langkah penguapan dari titik B ke C. Pemanasan berkelanjut hanya memanaskan uap ke titik D, separated vapor. Ini maksudnya gini, grafiknya tadi, ini contoh kasus saja ya, dia 0,6 kan ya. Ya, dia dipanaskan. Nah, kemudian dari subliquid menuju ke saturated liquid. Ya, pada fraksi yang sama dia dipanaskan lagi, sehingga dia jadi saturated vapor. Ya. Dipanaskan lagi ya jadi superheated vapor. Itu. Kalau B ke B aksen, ya, B ke B aksen ini artinya yang pada fraksi 0,6 kemudian dia dari saturated liquidnya dia dibiarkan, ya, suhunya dijaga konstan. Seiring berjalannya waktu maka sebagian berubah menjadi saturated vapor, ya, jadi B aksen. Terima kasih. Ini yang paling bawah dibaca sambil nyanyi. Ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Harusnya belum ada Pak. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan ketika saya mengerjakan tugas, bisa saya tanyakan lewat grup. Iya. Ya, ada yang tanya? Tanya Pak. Ya. Untuk menggambarnya grafik yang untuk TXY diagram tadi, itu sama kayak yang PXY, tapi yang suhu Y-nya diganti T ya Pak? Iya, sama persis. Plotnya kan ini. Ya, jadi X1 sama T, kemudian Y1 sama T. Cara gambarnya di Excel sama persis. Tapi nanti menghasilkan bentuk grafik yang berbeda, ya, karena datanya berbeda. Baik Pak, makasih. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, di VLM cek ya. Di VLM itu sudah saya upload soal untuk tugas. Ini saya tampilkan tugasnya. Ya, tugasnya ini. Ya. Itu untuk kelas A, kelas B, dan kelas C. Tugasnya sama. Ya, setelah kelas ini saya umumkan, ya, tugasnya. Ini saya ambil dari buku Smith-Vaness, problem 10.2. Nah, dari problem 10.2 ini disuruh menggambar prepare a PXY diagram, ya,
Berarti grafik PXY suhunya 363 atau 90 derajat Celcius, dan TXY berarti grafiknya ada dua, versus P dan versus T. Yang T tekanannya 90. Kemudian ini kan ada bensen, ada bensen, etilbensen, dan klorobutan, klorobensen. Ini nanti dibagi ya. Ya, setelah ini pembagiannya saya umumkan, pembagiannya itu urut absen. Ya. Nanti saya buka Shadow, absen ini sampai ini kerjakan yang A, absen ini sampai ini kerjakan yang B. Pertanyaan tambahan, ini wajib dijawab. Ya ini tinggal baca aja sama kayak yang di Excel tadi. Pertanyaan tambahannya, ini yang untuk versus P, ini untuk yang versus T. Tugas dikerjakan dengan Microsoft Excel. Gunakan data Antoine, boleh menggunakan versi satuan Celcius maupun Kelvin. Ini harus konsisten ya. Jangan dicampur, nanti nggak jadi grafiknya, aneh. Tugas dikumpulkan terakhir pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2001 jam 12 malam. Baik kelas A, B maupun C ya. Ya nanti kalau kumpulkannya nggak sama, ya yang Senin saya bahas duluan ya, nanti ini ya, nanti kasihan ya, nanti nggak sama lah. Ya, tentang tugasnya ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Benar yang di pertanyaan itu 0,5-nya diubah aja kan Pak sama yang sebenarnya, bukan hasil sebenarnya. Nah, gimana? 0,5-nya Pak, itu contoh Apa? aja kan? Atau udah hasilnya Pak? Misalkan berapa nilai X2 pada X1, ini kan pertanyaan. Oh, Iya. 0,5 itu termasuk juga Pak? Apa contoh jawabnya? 0,5 itu data. Oh iya Pak. X1-nya 0,5, X2-nya berapa? Iya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. X1-nya 0,5, Y2-nya berapa, ya, dan seterusnya. Saya mau nanya dong, Pak. Untuk Ya, orang berarti ngerjainnya salah satu dari A. Ya, Pak. Itu pembagian tadi gimana Pak? Di saya tadi bagus-bagus. nanti pembagiannya setelah ini Mas, saya bagi urut absen ya. Ini kan ada A dan B. Ya. Jadi misalkan absen 1 sampai 20 kerjakan yang A, 21 sampai 40 kerjakan yang B. Nanti saya ya absennya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang tanya? Ya kalau nggak ada, sekian perkuliahan pada hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih Pak. Sama.